Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir yang diawali hujan deras di Samarinda menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Upacara peringatan Hardiknas di SD Negeri 002 Balikpapan dilakukan dengan cara berbeda. Seluruh peserta upacara harus mengenakan baju adat. Di Samarinda terdapat sebuah warung yang sudah 35 tahun berjualan nasi pecel. Pasca Lebaran 1444 Hijriah, angkutan wisatawan melalui jalur sungai dari Dermaga Wisata Sanggam Tanjung Reda Berau Selasa siang ramai lancar. Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang, sejumlah petugas disiagakan di dermaga tersebut. Koordinator Dermaga Sanggam, Elmansyah menyatakan, normalnya angkutan penumpang ini dirasakan sejak Lebaran lalu. Meski libur kali ini cukup panjang, namun angkutan wisatawan tidak banyak bertambah. Bahkan, pengguna angkutan kapal cepat dengan tujuan Pulau Maratua dan Derawan ini didominasi penduduk setempat. Penumpang nggak terlalu padat ya? Biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu seperti tahun kemarin. Masih normal-normal saja. Kalau aktivitas arus mudik sama. Tidak ada peningkatan sama sekali, Pak ya? Tidak ada peningkatan sama sekali. Ini normal kalau untuk kunjungan wisatawan sendiri gimana, Pak? Untuk banyak lewat wisata sini? Lewat sini ya. Bagaimana? Meningkat atau tidak? Tidak. Satu hari bisa memberangkatkan berapa speed? Satu hari 1 sampai 2 speed saja. Itu seatnya berapa orang, Pak? Seatnya kalau yang mesin 1 16 orang. Kebanyakan penumpang dari mana nih, Pak? Mau kemana nih? Lokal. Lokal. Tujuan Maratua kalau dari sini. Dari dermaga Sanggam ke Maratua. Tapi tetap kita layani kalau ada penumpang yang mau ke Derawan, mau bersatu-satu kita layani. Libur Lebaran tahun ini, jumlah wisatawan yang memanfaatkan jasa kapal cepat dari Dermaga Sanggam sebanyak 300 orang. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding tahun 2022 yang hanya 280 orang. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Berawal dari Nyelama Sakai, Mubes keempat Lembaga Adat Dayak Kenyah Kaltim dan Kerukunan Dayak Kenyah Kaltim ini digelar di Gedung Olah Bebaya Samarinda. Kepala Lembaga Adat Dayak Kenyah Kaltim, Ajang Kedung menyatakan, dari kesepakatan tersebut, mereka mendukung penuh pemindahan dan pembangunan ibu kota negara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Dukungan ini sudah dilakukan secara tertulis dan lisan dan disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo. Mereka meminta agar putra-putri Kaltim diberi peluang untuk ikut dalam pembangunan IKN. Dilaksanakan secara demokrasi. Pertama, sesuai dengan surat tertulis dan lisan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo tanggal 30 Januari 2022. Salah satunya ya memohon agar putra-putri ya Kalimantan Timur yang mempunyai peluang untuk masuk di dalam pembangunan fisik IKN tolong diterima. Yang kedua, putra-putri kita di Kalimantan Timur ini masuk direkrut di dalam badan otorita IKN. Selanjutnya perhatikan SDM, perkuatkan SDM ya. Karena ini adalah kunci kita untuk maju. Saya mengharapkan agar seluruh masyarakat Dayak Kenyah mendukung sepenuhnya IKN ini ya. Mendukung ya, mengawal dan ikut terlibat di dalam baik pembangunan maupun mengawal daripada pembangunan IKN ini. Karena apa? Karena tujuan IKN ini adalah semata-mata dalam rangka bagaimana memeratakan pembangunan ini. Pembangunan itu wilayah barat, timur, dan tengah. Sehingga pembangunan itu dapat dilaksanakan dengan merata,
sesuai harapan Bapak Presiden kepada seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini. Ketua Kerukunan Dayak Kenyah Kaltim ini akan memimpin selama 5 tahun dari 2023 hingga 2028. Mereka juga berjanji akan terus menjaga keharmonisan antar etnis di Kalimantan Timur. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Tim Reaksi Cepat Peduli Kasih Sayang atau TRC Perkasa dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau harus turun langsung saat perekaman data kependudukan kepada salah satu remaja berkebutuhan khusus di Kelurahan Bugis, Tanjung Redep. Langkah ini dilakukan agar remaja tersebut bisa segera mendapatkan KTP elektronik termasuk nomor induk kependudukan. Kepala Disduk Capil Berau David Pamuji menyatakan, pendataan dengan mendatangi langsung rumah warga rentan ini untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin mendapatkan nomor induk kependudukan. Nomor tersebut dinilai sangat penting agar berbagai kegiatan berkaitan dengan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan tidak terkendala. Karena sekarang NIK ini dipergunakan untuk seluruh pelayanan publik, connect dengan seluruh pelayanan publik. Artinya kalau dia bermasalah tidak mempunyai data atau dia belum berekaman, akan bermasalah terkait dengan keseluruhan. Apakah dia tidak bisa mengurus atau tidak bisa memenuhi persyaratannya. Jadi kita ambil tadi, dia belum perekaman, mereka ternyata memang belum punya BPJS, belum dapat bantuan dari dinas sosial. Jadi saya himbau sekali lagi, karena peran KTP dengan NIK-nya ini sudah terkonek ke seluruh pelayanan publik. Apabila orang tidak memiliki identitas atau tidak memiliki KTP, maka dia akan terkendala kepada seluruh pelayanan publik. Ke depan abang, ke depan. Mekanisme jemput bola dengan mengerahkan TRC Perkasa ini disambut gembira oleh warga karena dinilai sangat meringankan, terutama mereka yang berkebutuhan khusus. Ini sangat membantu banget ya buat kita, dan saya sangat menghargai sigapnya Capil untuk datang ke warga untuk mengambil identitas warga kami yang difabel seperti ini, karena kan kita nggak mungkin bawa mereka ke Capil, dan itu saya sangat terima kasih sekali sama Capil atas gerak cepatnya untuk datang ke sini. Sesuai rencana, pendataan kependudukan dengan sistem jemput bola ini akan dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Berau, terutama warga berkebutuhan khusus. Untuk langkah awal, pendataan dilakukan di 3 kecamatan, yakni Tanjung Redep, Sambaliung, dan Teluk Bayur. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Suasana warung nasi pecel yang dikenal dengan warung Ibu Sur dan berlokasi di Pasar Ijabah, Air Putih, Samarinda Ulu ini nampak ramai. Para pembeli harus antri untuk mendapatkan pesanan nasi pecel buatan Ibu Sur. Situasi seperti ini berlangsung setiap hari dari pukul 8 hingga 11 siang. Salah seorang pelanggan sangat menyukai nasi pecel karena sambal kacangnya. Meski bentuknya serupa dengan pecel lainnya, namun rasanya amat berbeda. Rasa manis, gurih, dan pedasnya dinilai sangat pas. Sudah sering nggak kesini, Mbak? Iya sering, sekarang hampir tiap hari kalau ada waktunya. Apa sih yang membuat yang menarik di sini tuh apa sih, Mbak? Di sini tuh bumbu pecelnya enak, habis itu juga pokoknya kalau bumbunya ini udah enak, pakai apa aja udah pasti enak banget. Yang paling sering Mbak makannya apa nih? Kalau saya nih di sini sukanya sebenarnya telur, tapi karena udah habis semua karena udah datangnya kesiangan, jadi tinggal tongkol, tapi ternyata enak juga tongkolnya. Iya. Kesini deh,
kantor. Anak pemilik warung menyatakan warung nasi pecel ini sudah didirikan selama 35 tahun. Tingginya peminat mengharuskan mereka bekerja dengan lebih giat karena per hari pemesannya mencapai 500 bungkus. Jualannya udah 35 tahun. Yang jadi spesial di nasi pecel Ibu Sur ini apa sih, Mbak? Ikan, biasanya ikan tongkol itu kan orang beda, bukan bumbu Bali sih, dia pedas. Ini nggak bumbu pedas. Jadi orang suka ikan tongkol sama ayam pecel. Ini kalau 500 mungkin ada. 500 porsi. 5-6 kayaknya. 5-6 juta ya setiap hari. Nah, kalau bukanya dari mana? Dari jam berapa Jam dan 6, hari apa aja? jam 6 pagi sampai jam 12. Penasaran dengan rasa nasi pecel tersebut? Langsung saja singgah di warung nasi pecel Ibu Sur di kawasan Pasar Ijabah. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.